Bab 1154. Hutang ayah dibayar anak. Di langit berbintang, Mileye dan Tetua Gu terbang dengan pedang menuju wilayah pedang. Tiba-tiba Tetua Gu berkata, "Ketua muda sekte, bisakah kamu menghubungi ketua sekte?" Pria berbaju biru. Mileye menggelengkan kepalanya, tidak bisa dihubungi. Tetua Gu terdiam. Mileye menatap Tetua Gu, "Ada apa?" Tetua Gu berkata dengan lembut, "Aku khawatir kali ini tidak akan sesederhana itu." Mileye hendak berbicara. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat ke bawah, dan saat berikutnya, dia dan Tetua Gu menghilang ke langit berbintang. Setelah beberapa saat, Mileye dan Tetua Gu muncul di depan sebuah kota kuno, dan pada saat ini, jeritan terus bergema di kota kuno ini, dan energi hitam yang tak terhitung jumlahnya melayang di atas kota kuno. Tetua Gu berkata dengan suara berat, "Roh suram." Setelah berbicara, dia maju selangkah, dan di belakangnya, sebuah pedang terbang tiba-tiba. Jelek. Gumpalan cahaya pedang menembus udara dan langsung memotong kota kuno itu. Bang! Pada saat ini, sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba muncul dari kota kuno, dan cahaya pedang itu langsung hancur. Kemudian, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di depan Mileye dan Tetua Gu. Mileye mengerutkan kening, roh suram di depannya persis sama dengan manusia, tetapi ada energi yin dan energi kematian yang kuat padanya, yang berbeda dengan manusia. Seakan mengetahui keraguan di hati Mileye, Tetua Gu tiba-tiba berkata, "Siapapun yang mereka makan, mereka bisa berubah menjadi siapapun." Saat ini, roh suram menatap Mileye dalam-dalam, lalu berbalik dan lari. Jelas, dia merasakan bahayanya. Saat roh suram melarikan diri, Tetua Gu hendak bergerak. Saat itu cahaya putih melintas di lapangan, dan saat berikutnya roh suram langsung dihajar oleh cahaya putih tersebut. Mileye dan Tetua Gu menoleh untuk melihat. Tidak jauh, seorang wanita berjalan perlahan. Wanita itu mengenakan jubah brokat putih, berambut panjang, dan tahi lalat merah di antara alisnya, seperti bunga plum di salju. Matanya seperti air, seolah dia bisa melihat melalui segalanya. Wanita itu berjalan perlahan di depan Tetua Gu dan Mileye. Dia tersenyum kecil, "Apakah kalian berdua dari sekte pedang?" Mileye mengangguk, "Siapa Nona?" Wanita itu tersenyum dan berkata, "Yina Guan." Mileye sedikit mengangguk, "Nona Guan sangat cakap." Wanita itu memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Tuan muda Ye bercanda." Mileye memandang Yina Guan, "Kamu kenal aku?" Yina Guan tersenyum dan berkata, "Di alam semesta 5 dimensi, siapa yang tidak mengenal Tuan muda Ye?" Saat Mileye hendak berbicara, pada saat ini, gerbang kota kuno di kejauhan terbuka, dan segera setelah itu, banyak orang langsung menyerang. Melihat orang-orang ini, wajah Mileye tiba-tiba muram. Orang-orang di depan mereka ini bukan lagi manusia. Orang-orang ini semuanya berkulit hitam, dengan wajah seram, memancarkan energi kematian dan energi yin yang kuat di sekujur tubuh mereka. Jelas, mereka telah menjadi anggota klan roh suram. Melihat adegan ini, ekspresi Mileye dan Tetua Gu menjadi sedikit jelek. Klan roh suram ini mengerikan. Karena sekali bersentuhan dengan mereka, dimungkinkan untuk menjadi salah satu dari mereka. Kemampuan ini terlalu menantang surga. Di kota, banyak orang langsung menyerang, penuh sesak. Saat ini, Yina Guan itu tiba-tiba berkata, "Jika kita membiarkan mereka pergi ke tempat lain, orang di tempat lain akan menjadi roh suram." Saat dia berbicara, dia menatap Mileye dan Tetua Gu. Tetua Gu memandang Mileye, dan Mileye melirik orang-orang itu, "Apakah bisa diselamatkan?" Tetua Gu menggelengkan kepalanya.
Mileye mengangguk, bunuh. Tetua Gu berubah menjadi sinar pedang dan langsung menyerang. Melihat kerumunan roh suram yang padat di kejauhan, Mileye terdiam. Saat ini, dia merasakan kengerian klan roh suram. Pada saat ini, Yina Guan di samping tiba-tiba berkata, "Tuan Muda Ye, apakah kamu tahu klan roh suram ini?" Mileye menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu banyak." Yina Guan terdiam. Mileye bertanya, "Apa Nona tahu?" Yina Guan dengan lembut membelai rambutnya yang tertiup angin, dan berkata dengan lembut, "Aku membunuh roh suram sebelumnya, dan mereka memiliki ciri khas, yaitu mereka dapat melahap, juga dapat berasimilasi. Jika mereka memilih untuk melahap, kekuatan mereka akan menjadi lebih kuat, dan jika mereka memilih untuk berasimilasi, siapapun yang diserang oleh mereka, baik manusia maupun roh, akan menjadi salah satu dari mereka." Saat dia berbicara, dia memandang Mileye, mereka akan melahap yang kuat dan mengasimilasi yang lebih lemah. Mileye tiba-tiba berkata, "Nona Yina Guan, bukan karena kebetulan kita bertemu, kan?" Yina Guan sedikit tersenyum, "Tuan Muda Ye sangat berhati-hati." Mileye tertawa dan berkata, "Hanya bertanya." Yina Guan memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Itu hanya kebetulan." Mileye mengangguk, dan saat ini, Tetua Gu muncul di samping Mileye. Mileye berkata dengan lembut, "Ayo pergi." Tetua Gu mengangguk, dia melirik Yina Guan, dan hendak pergi bersama Mileye, tetapi pada saat ini, puluhan aura kuat tiba-tiba muncul di langit yang jauh. Melihat pemandangan ini, wajah Tetua Gu tiba-tiba berubah. Itu roh suram, dan itu roh suram yang sakti. Kenapa banyak sekali roh suram yang sakti di sini? Mileye berkata dengan lembut, "Apakah mereka mendatangi kita?" Saat ini, Yina Guan tiba-tiba berkata, "Seharusnya tidak, seharusnya karena aku memenggal roh suram itu sebelumnya." Begitu suaranya jatuh, selusin roh suram yang kuat telah muncul di depan mereka bertiga. Salah satu pemimpin roh suram menatap Yina Guan, "Kamu membunuhnya?" Yina Guan tersenyum dan berkata, "Ya." Roh suram itu tiba-tiba menjadi mengerikan, sombong. Setelah berbicara, dia langsung bergegas menuju Yina Guan. Yina Guan tampak tenang. Dengan lambaian tangannya, keluar cahaya putih bergetar. Pada saat ini, cahaya hitam yang menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh roh suram, dan cahaya putih itu langsung ditelan oleh cahaya hitam tersebut. Ekspresi Yina Guan berubah, dan dia mundur. Pada saat ini, sinar pedang tiba-tiba menebas cahaya hitam itu. Bang! Cahaya hitam segera menghilang. Pada saat ini, rombongan roh suram menatap Mileye dan Tetua Gu, dan pemimpin roh suram menatap Mileye, kultivator pedang. Mileye mengangguk, "Ya." Roh suram itu meraung tiba-tiba, dan saat berikutnya, dia dan roh suram di sampingnya langsung bergegas menuju Mileye. Mileye merentangkan telapak tangannya, dan pedang Eider terbang keluar. Jelek. Sebelum pemimpin roh suram bisa bereaksi, dia dipotong berkeping-keping oleh pedang Eider. Melihat adegan ini, sisa roh suram tertegun, lalu berbalik dan lari. Tetua Gu hendak bergerak ketika Mileye tiba-tiba berkata, "Itu tidak benar." Tetua Gu memandang Mileye, dan Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Kebetulan sekali." Saat dia mengatakan itu, dia melihat langsung ke arah Yina Guan itu, yang tersenyum dan berkata, "Apa?" Tanpa basa-basi, Mileye menghunus pedangnya dan menebas. Potongan ini tidak menahan tangan sedikit pun. Melihat serangan tiba-tiba Mileye, Tetua Gu membeku, "Ada apa?" Jelek. Suara ruang hampa robek terdengar dari lapangan. Pedang Mileye gagal. Saat ini,
Yinaguan sudah berjarak puluhan kaki. Dia masih memiliki senyum tipis di wajahnya, sangat tenang. Mileye memandang Yinaguan, biar ku tebak, kamu adalah klan roh suram. Yinaguan tersenyum, Tuan Muda Ye benar-benar pintar, benar, aku dari klan roh suram. Mileye tersenyum dan berkata, apakah kamu datang untuk membunuhku? Yinaguan memandang Mileye, tidak, aku hanya ingin bertemu denganmu. Mileye sedikit mengernyit, bertemu denganku. Yinaguan mengangguk, ya, tentu saja, ada satu hal lagi, yaitu aku ingin memastikan satu hal. Mileye tersenyum dan berkata, apa? Yinaguan menatap Mileye, aku ingin memastikan garis darahmu. Mileye menatap Yinaguan, apakah garis darahku berhubungan denganmu? Yinaguan tersenyum sedikit, tentu saja itu penting, kamu harus membayar kembali hutang beberapa orang. Mileye berjalan menuju Yinaguan sambil memegang pedang, bisakah kamu menjelaskan lebih jelas? Yinaguan memandang Mileye, hutang darah puluhan juta leluhur klan roh suram, kamu harus membayarnya dengan darah. Mileye berhenti, dan dia mengerutkan kening, apakah kamu menemukan orang yang salah? Yinaguan tidak berbicara lagi, dia dan roh suram di sekitarnya berangsur-angsur menjadi tidak nyata. Mileye menebas dengan pedang. Jelek. Seutas cahaya pedang menembus udara, tetapi pedang ini memotong udara. Para roh suram itu telah menghilang. Mileye terdiam. Hutang darah. Apakah dia memiliki hutang darah dengan klan roh suram? Salah. Pihak lain mengatakan bahwa hutang beberapa orang perlu dilunasi oleh Mileye. Ada apa ini? Mileye bingung. Hutang darah siapa yang perlu dia bayar? Pada saat ini, tetua Gu itu tiba-tiba berkata, aku tahu maksudnya. Mileye menatap tetua Gu berkata dengan lembut, aku hampir lupa tentang ini. Mileye sedikit bingung, tolong minta tetua Gu untuk mengklarifikasi. Tetua Gu menatap Mileye, pertumpahan darah puluhan juta leluhur klan roh suram yang dia sebutkan mengacu pada apa yang dilakukan ketua sekte saat itu. Mileye tercengang, lalu berkata, kalau begitu dia seharusnya datang mencari ketua sekte pedang. Tetua Gu menggeleng, ketua sekte tidak ada di dunia ini. Mileye masih tidak mengerti, kalau begitu dia datang mencariku. Itu tidak masuk akal. Tetua Gu ragu-ragu, lalu berkata, bukankah kamu memiliki warisan ketua sekte? Seharusnya itu alasannya. Mileye. Tetua Gu berkata dengan suara berat, bagaimanapun, ketua muda sekte, kamu harus sangat berhati-hati. Ketua sekte tidak ada di dunia ini, mereka pasti akan membalaskan dendam padamu. Saat dia berbicara, dia menatap Mileye, kamu tidak tahu, waktu itu leluhur klan roh suram membuat sumpah darah, jika keturunan klan roh suram tidak membalaskan dendam mereka, mereka tidak akan pernah memasuki reinkarnasi. Mendengar kata itu, kelopak mata Mileye berkedut, kejam sekali. Tetua Gu mengangguk, ketua sekte memblokir mereka saat itu dan memenggal terlalu banyak dari mereka. Jika ketua sekte tidak ditunda oleh sesuatu, dia mungkin bisa membantai seluruh klan roh suram. Sekarang dia tidak ada di sini, klan roh suram ingin balas dendam, jadi pasti akan datang padamu, kamu harus mengikutiku kembali ke sekte pedang, hanya di sana kamu akan aman. Wajah Mileye muram. Sepertinya dia sedikit kurang beruntung. Apa yang dilakukan ketua sekte pedang, apakah dia yang harus disalahkan? Bukankah ini penipuan? Tiba-tiba tetua Gu berkata, ketua muda sekte, ayo. Mileye mengangguk, dan segera, keduanya berubah menjadi dua sinar pedang yang membubung ke langit, dan menghilang di ujung langit dalam sekejap mata. Kota tanpa batas. Pegadaian Tiandao.
Pada hari ini, seseorang tiba-tiba masuk ke pegadaian. Queen, yang sedang duduk di belakang konter, tiba-tiba mendongak. Dia merentangkan telapak tangannya, dan 2 sabit berwarna merah darah muncul di tangannya. Pada saat ini, orang itu tersenyum dan berkata, "Nona pertama dari klan Jalan Iblis yang menguasai 3000 dunia, apa kabar?" Queen menatap orang itu, "Kamu sangat cakap, kamu bahkan bisa menyelidiki asalku." Orang itu duduk di depan Queen dan tersenyum, "Nona pertama, jika kamu berada di puncakmu, aku akan sedikit takut padamu, tetapi sekarang, jika kamu tidak ingin mati, lebih baik kamu tidak bertindak." Mata Queen berangsur-angsur menjadi dingin, mengancamku. Orang itu memandang Queen dan berkata sambil tersenyum, "Kamu bisa anggap begitu. Satu hal lagi, aku harap kamu mengerti bahwa jika aku tidak membunuhmu, itu adalah untuk memberikan muka kepada klan Jalan Iblis, bukan kamu. Kamu yang belum pulih tidak memenuhi syarat untuk membuatku menghargaimu." Queen terdiam. Orang itu berkata lagi, "Mulai sekarang, aku tidak ingin melihat kamu meninggalkan ruangan ini, dan aku tidak ingin melihat kamu menghubungi Mileye itu. Jika tidak, Nona Queen, kamu pasti akan mati. Kamu harus memahami situasimu saat ini. Kamu bukan lawanku." Queen menatap orang itu, "Targetmu adalah dia." Orang itu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja dia, hutang ayah akan dibayar oleh putranya." Queen terkekeh, "Kamu pergi cari dia sekarang, dia pasti bukan lawanmu." Orang itu tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Senyum di wajah Queen tiba-tiba menghilang, "Kamu sedang menunggu." Orang itu tersenyum tipis dan berkata dengan lembut, "Wanita itu akan meninggalkan 6 dimensi." Setelah berbicara, dia bangkit dan pergi. Bersambung.